Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi bagi kita yang sedang beraktivitas dan pada keluarga saya di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, dan pada seluruh orang-orang percaya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mucho gusto. Senang bertemu dengan Anda, ya. Puji nama Tuhan. Kalau orang Korea bilang manaso panggap semnita, ya. Senang bertemu dengan Anda di pagi ini. Karena pagi ini kita bisa bertemu kembali melalui layar kaca ini, dan saya bersyukur. Dan tema firman Allah pada saat pagi hari ini ialah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Jadi kita lihat dulu mengapa kita harus perlu memiliki iman yang menyelamatkan ini. Sebelum apa sih maksud iman yang menyelamatkan ini? Kita dengar dulu dari Titus, firman Allah dari Titus 3 ayat yang kelima, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setelah Yesus menyelamatkan kita, lalu 4 hal sama pentingnya bagaimana Yesus mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga mengerjakan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita untuk bisa membuat kita memiliki iman yang menyelamatkan tersebut. Jadi 4 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga kita mencapai iman yang menyelamatkan itu. Yang pertama, Alkitab katakan, sebagaimana saya katakan tadi, Titus 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena Roh-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu memperbaharui kita. Ada seseorang yang baru bertobat, ya, yang mengalami terobosan dari Roh Kudus dalam kehidupannya, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan kemudian Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dia sebagai orang yang percaya. Karena tugas Roh Kudus itu adalah memberikan pembaharuan dalam batin, dalam pikiran. Makanya dalam Efesus 4 ayat 23, by be renewed, ya, renewed in the spirit of your mind. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah engkau diperbaharui di dalam hati dan pikiranmu. Yesus juga pernah berkata begini, bahwa, tapi sebelumnya saya lanjutkan dulu yang saya katakan ini. Dan ketika dia menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus memperbarui hati dan pikirannya, sehingga dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nilai-nilai yang dikandung selama ini adalah nilai-nilai daging, yaitu di mana manusia dia melakukan kejahatan, pesta pora, mabuk, perzinahan, pertikaian, perselisihan, dan lain sebagainya. Yang di mana dia melakukan itu di dalam keadaan tidak bertobat. Nah, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami pembaruan dari Roh Kudus, dan dia sangat-sangat berubah, ya. Yang tadinya dia suka bermain perempuan, tidak lagi bermain perempuan. Yang tadinya dia suka mabuk, tidak lagi mabuk.
Yang tadinya dia suka merokok setan, yaitu ganja, marijuana, dan lain sebagainya, drug, dan lain sebagainya, dia tidak lagi melakukan. Yang tadinya dia berkata-kata kasar, mencaci, memaki, kalau saja ada sumbernya yang memicu dia akan bisa mengatakan sesuka hatinya. Sumpah serapah, tetapi dia tidak pernah mengatakan kangkung kamu, sayur kamu. Tapi nama-nama binatang yang orang kadang-kadang kalau saya lihat orang maki, maaf kata, babi kamu, anjing kamu, monyet kamu. Loh, manusia yang apa, yang dikorbankan, apa yang jadi korban itu? Monyet, anjing, babi. Kalau boleh berkata, babi itu bisa berkata begini, kaliannya bermasalah kok saya kaliannya bermasalah kok saya yang disebut-sebut. Tapi belum ada orang berkata kalau marah sayur kamu, kangkung kamu, kan belum ada ya. Nah, lalu ditanyalah pada orang yang sudah bertobat ini tentang apa? Tentang imannya. Lalu dia yang namanya baru bertobat kan dia belum bisa menjelaskan tentang imannya. Bagaimana siapa itu Yesus, apa pekerjaan Yesus, ya mungkin dia belum tahu kan gitu. Namanya dia baru bertobat. Jadi dia diolok-olok begitu. Tapi dia katakan begini, saya memang belum tahu itu apa itu definisi arti-arti itu. Tetapi yang saya mau katakan, Anda boleh tanya orang-orang sekampung saya, Anda boleh tanya orang-orang di sekitar saya, di sekitar kampung saya yang mengetahui latar belakang saya, yang tadinya yang saya sebutkan di atas tadi, maka sekarang saya berubah dari yang jahat kepada yang baik. Itu saja yang saya tahu. Yang saya tahu bahwa Yesus dan Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang baru dalam hati saya, dalam pikiran saya. Yang tadinya saya suka berpikir menginginkan istri orang lain atau perempuan lain dalam hati saya. Tetapi sejak saya menerima Yesus dan Kristus Yesus, Roh Kudus dalam hati saya, semuanya diubahkan. Itulah pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, bahwa Roh Kudus itu memberikan pembaharuan bagi orang-orang yang telah diselamatkannya. Sehingga nantinya orang itu memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, jadi pembaharuan itu bukan dikerjakan oleh kekuatan kita manusia, bukan karena amal perbuatan baik kita. Seberapa banyak sih amal dan perbuatan baik kita yang bisa memperbaharui hati kita, yang bisa memperbaharui pikiran kita? Tidak bisa. Apakah karena kita berbuat amal, berbuat kebaikan yang sangat luar biasa, lalu pikiran kita, hati kita bisa berubah? Karena medan laga yang paling diperlukan setan dan Tuhan adalah pikiran dan hati kita. Mengapa pikiran ini menjadi medan laga? Karena dalam pikiran kita ini terjadi setiap saat pertarungan antara setan dan iblis. Contoh saja, ketika para pria melihat wanita-wanita cantik, ada hal-hal yang mungkin akan diselusupkan oleh setan, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan. Apalagi orang itu berpakaiannya kurang bahan. Ya, kalau Anda sudah tahu kan kurang bahan. Kalau kurang bahan itu berarti ya sana sini kelihatan gitu. Jadi orang-orang yang kurang bahan ini bisa saja mengundang pikiran-pikiran bejat, pikiran-pikiran setan dalam pikiran orang-orang yang melihat dia. Dan itu sebabnya Roh Kudus datang untuk memperbaharui, dan Roh Kudus datang untuk memberikan kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap segala strategi setan. Bukan no korupsi, tapi korupsi. No korupsi, tapi korupsi.
perkataan dan perbuatannya tidak sesuai. Boleh dia berkata no korupsi, tapi ya korupsiku tetap jalan. Tidak, sebagai orang yang percaya, yang dibaharui oleh Roh Kudus, dia mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena selebihnya adalah dosa. Dan orang-orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus, dia akan berpindah dari kejahatan kepada kebaikan, dari kebencian kepada kasih, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Jadi sifat yang dia miliki bukan lagi sifat-sifat daging, keangkuhan manusia, keinginan matanya, tetapi adalah sifat-sifat ilahi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Jadi di situ dia memiliki sesuatu nilai. Karena Markus 7 Markus 7 dikatakan begini, saya akan bacakan. Ini yang ayat 20, 21 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ide-ide untuk mengkorupsi, ide-ide untuk melakukan hal-hal yang jahat. Inventor of evil, dia penemu kejahatan yang belum pernah ditemukan orang, yang belum pernah dilakukan orang dalam hal kejahatan, dia bisa temukan. Makanya dia inventor of evil. Kok inventor of righteousness masih baiklah, ya, atau inventor of something itu, penemuan-penemuan baru seperti Habibie Craig itu, bagaimana menghitung apa keretakan badan pesawat itu, makanya disebut Habibie Craig. Itu penemuan dari Habibie. Jadi itu luar biasa. Yang begitu-begitu jangan inventor of evil. Kok inventor of evil itu nggak ada gunanya, hanya menyengsarakan orang, merugikan orang, bahkan membuat kalau tidak saya waktu itu, saya kurang tahu, tetapi saya masih ingat, kira-kira masih ingat Yusuf Randy membobol bank BRI. Nggak tahu bagaimana kasusnya sekarang itu. Itu inventor of evil. Itu yang di Jakarta itu, yang kejahatannya sempurna. Di dalam ruangannya, dalam ruangan bawah tanahnya ada krematorium. Kalau dia mau beli sesuatu, mobil apakah yang mewah-mewah, dia suruh datang ke rumahnya untuk bayar segera di situ. Dan setelah mereka tanda tangan semua, lalu dia pura-pura sebentar ngambil air, lalu kemudian dimasukkan gas, karena sudah ditandatangani, semua sudah ditandatangani. Jadi ketika dia sudah ditandatangani, uangnya sudah dianggap sudah diserahkan, ya dia lalu keluarkan gas dari ke kamar itu, sampai orang itu akhirnya mati. Setelah mati di krematorium sendiri di bawah tanah. Jadi waktu itu dalam, namanya sudah lama, cuma saya teringat saja inventor of evil itu. Jadi pada waktu itu Kapolda Metro saya bilang, kejahatan yang sangat sempurna, hampir sempurna. Tapi kejahatan tidak pernah menang selamanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu kali dia akan jatuh. Sehebat-hebatnya manusia menutupi kejahatannya, satu kali akan ketahuan. Nah, lagi dia mungkin lagi mau melihat, memang sudah disediakan lubang untuk melihat orang ini mati atau tidak.
Dia lupa bahwa dia merokok. Ketika merokok, namanya gas, meledaklah tempat itu. Dan diketahuilah. Dan orang itu pun meninggal dunia. Kata Kapolda Metro Jaya, ya perkaranya tutup, habis perkara. Tapi saya mau katakan, di dunia ini dia bisa habis perkara, tapi di hadapan Tuhan Yesus mulai perkara baru, karena dia akan mendapatkan tempat di neraka sana. Jelas. Karena yang dilakukan selama hidupnya adalah kejahatan, sampai pada hari kehidupannya berakhir kejahatanlah. Makanya dia menyediakan gas itu pula lah yang mematikan dia. Dia pakai untuk mematikan orang, gas itu pula mematikan dia. Barang siapa menggali lubang, ia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Jadi, orang-orang yang melakukan kejahatan, hatinya, pikirannya yang jahat itulah yang menajiskan dia. Saya lanjutkan pembacaan saya tadi. Jadi dikatakan, percabulan, pencurian, itu percabulan itu, ya nggak boleh cabul lah ya. Pencurian, pembunuhan, itu makanya medan laga yang diperlukan itu pikiran, hatinya di situ timbul semua niat-niat jahat. Jadi kemudian dikatakan perzinahan. Jadi perzinahan itu nggak terjadi secara kebetulan. Memang sudah di dalam hatinya ada keinginan-keinginan zina terus menerus, yang akhirnya dibuai oleh dosa. Ada kesempatan, ya sudah. Nah itu dia, karena di hatinya keserakahan. Tak peduli dia mau saudara, mau ibu, mau apa. Kita sudah lihat bagaimana anak menuntut orang tua. Sudah dia sekolahkan bagus-bagus sampai tinggi-tinggi sekolahnya, berhasil. Tapi kemudian menuntut orang tuanya, enggak gendeng ini. Enggak rusak itu pemikiran manusia. Kenapa? Hati dan pikirannya belum diperbaharui. Biarpun orang yang sudah melahirkan dia, yang seharusnya jasa-jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan. Lah orang tuanya sendiri, ibunya sendiri pun dituntut. Apa enggak manusia gendeng orang seperti ini? Ya tapi nggak bisa disalahkan karena ada keserakahan. Ya, seharusnya orang-orang kalau hatinya sudah diperbaharui, dia akan melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Dia akan menghormati orang tuanya. Saya bisa seperti ini karena orang tua saya. Saya bisa berhasil apapun, itu karena orang tua. Sama itu seperti Marian Anderson itu. Masih ingat beberapa hari yang lalu, mungkin berapa kali saya tidak tapi itu yang terakhir khotbah saya yang saya katakan bahwa Marian Anderson itu orang yang rendah hati. Untuk bisa berhasil dia harus mengepel untuk mendapatkan 10 sen, lalu dia membeli alat biolanya. Lalu kemudian ketika dia berhasil, gereja mencarikan dia pelatih vokal yang sangat luar biasa. Ketika dia berhasil, dia kemudian sudah siap, dia mengikuti perlombaan yang berdiri, tapi gagal. Tapi suaranya tidak bisa, karena kegagalannya bukan karena suaranya tidak bagus, karena masih bentuk-bentuk adanya rasial pada waktu itu. Nah, sampai itu saya sudah katakan tadi bahwa Martin Junior King berkata, pidato-pidato saya tidak sampai menggetarkan jiwa, tetapi ini lagu Maria Anderson ini sampai menggetarkan jiwa. Tetapi Maria Anderson ini akhirnya hijrah ke Eropa, lalu kemudian dia bernyanyi di hadapan raja-raja dan presiden dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia juga setelah dia menggemparkan Eropa, akhirnya Amerika bisa menerimanya dengan bernyanyi di Amerika Serikat dengan suara yang begitu bagus. Yang mau saya katakan adalah ketika wartawan berkata kepada dia, apa yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan saya
selama hidup saya adalah ketika saya mengatakan kepada ibu saya, "Mama, jangan lagi mencuci pakaian-pakaian orang." Karena sudah cukup besar uangnya untuk bisa. Jadi lalu kemudian terus wartawan ini atau reporter ini melanjutkan, "Loh, apa sih yang mamamu berikan padamu?" Lalu dia katakan begini, "Yang diberikan mama saya adalah segalanya yang dia miliki. Yang dimiliki mama saya adalah segalanya yang dia miliki." Jadi segalanya yang dia miliki. Anda bisa bayangkan, segalanya yang dia miliki. Itulah ibu. Nah, kalau ada orang anak menyakiti ibunya, saya nggak tahu itu anak dari mana itu. Yang jelas itu pasti anak setan. Pasti itu anak setan. Anak Tuhan itu nggak seperti itu. Apalagi dia sudah menerima pembaharuan dari Tuhan. Nggak akan mungkin seperti itu. Nah, jadi biar kita diperbaharui oleh Tuhan. Terus kemudian kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu sebabnya orang-orang yang seperti itu, ya, dia nggak tahu malu. Itu yang pertama, tugas dari Roh Kudus bagi orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua dikatakan, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Saya baca dulu Yohanes ya. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi setelah manusia itu diperbaharui, manusia itu merasa nyaman tinggal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu, kalau orang itu hidup berkenan di hadapan Allah, berkenan di hadapan Tuhan, diminta atau tidak diminta, dia tinggal dalam hati kita. Tapi kalau kita mendukakan, berbuat jahat, dia akan tinggalkan kita. Anda minta pun untuk bertahan, dia tidak akan. Sampai Anda nanti insaf, sadar, bertobat, baru dia datang kembali. Tapi selama Anda dukakan, Anda sakiti, tapi kalau sudah memuncak, ya dia akan tinggalkan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan katakan bahwa ketika sudah diperbaharui orang itu, orang percaya yang telah diselamatkan itu, lalu kemudian ia tinggal di dalamnya. Ngapain sih tinggal di dalam diri orang percaya? Ya supaya orang percaya itu tetap mengalami kekuatan. Orang percaya itu bisa mengerjakan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dia tinggal memberikan arahan. Makanya kalau orang percaya yang sudah lahir baru mau melakukan hal-hal yang jahat, pasti Roh Kudus itu akan berbicara kepada dia. Degupan detak jantungnya akan berbicara keras. Dan di batinnya Tuhan akan berbicara. Kalau orang-orang itu abai, katakan abai, maka Roh Kudus itu akan berduka. Itu sebabnya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal dalam kamu. Kalau ayat 16 2 Korintus 6 ayat yang ke 3 itu 2 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu dikatakan di sana bahwa ketika dia tinggal dalam hati kita, supaya apa? Supaya kita memuliakan, supaya kita sadar bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, telah dilunas dibayar,
Dan tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Dia. Makanya Dia tinggal dalam baitnya ini. Baitnya itu adalah tubuh kita. Senang dong, bangga dong, suka dong, bahagia dong. Ya jelas dong. Ya. Kenapa? Ya bukan dangding dong. Ini bukan soal dangding dong. Ini soal di mana Raja di atas segala raja memberikan rohnya kepada kita untuk tinggal. Bahkan Dia sendiri tinggal dalam kehidupan kita. Menguasai kita, menguasai pikiran kita. Itu sebabnya ketika kita dikuasai, Dia tinggal dalam hati kita. Tidak perlu repot lagi. Ya, sejahtera, ya keyakinan, kehidupan kita akan mengarah terus kepada Dia. Itu tugasnya, mengapa Dia tinggal dalam hidup. Lalu yang ketiga, Roh Kudus membaptiskan. Roh Kudus membaptis kita. Jadi ketika dalam Matius 3 ayat yang 11 dikatakan begini, oleh Yohanes membaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi nanti Dia yang akan datang, itu maksudnya Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan api, Roh Kudusnya, dengan Roh Kudusnya dan api. Api kemuliaan Kristus itu, api Roh Kudus itu, yang membakar setiap sampah-sampah dosa. Jadi kalau ada masuk keinginan-keinginan, langsung di counter oleh Roh Kudus. Kalau ada kata-kata sumpah serapah mau keluar, karena apa yang dikandung dalam hati itu yang akan keluar. Kalau dikandung ini adalah nilai-nilai Kristus, yang keluar pun nilai-nilai Kristus. Semarah-marahnya orang, kata Tuhan Yesus, kamu tidak boleh berbuat dosa. Ya kalau orang marah mudah sekali berbuat dosa, memaki-maki, menyebut seperti yang saya katakan tadi. Ini mohon maaf. Ini kisah nyata. Dan saya yang ngajari. Ya mohon maaf. Tapi ngajarinya enggak dalam bentuk yang supaya jangan selalu dikatakan seperti itu. Lalu ada anggota saya itu. Kemudian dia suka mencaci maki anaknya, babi, anjing, monyet. Semualah sumpah serapah itu. Satu kali anaknya ngomong gini sama saya. Memang bapak itu begini. Terus apa kau bilang? Ya enggak ada. Lalu kalau nanti bapak mau bilang begini ya, kalau anaknya babi, bapaknya apa ya? Gitu saja. Atau kalau dia bilang monyet, kalau anaknya monyet, bapaknya apa ya? Nah karena sudah terlalu biasa ngomong-ngomong begitu, akhirnya anaknya ini bilang, kalau saya itu monyet, kira-kira bapaknya apa ya? Hanya dia tanya begitu, kira-kira bapaknya itu apa ya? Makin marah besar bapaknya. Nah saya datang pada waktu itu, lalu pas saya datang, saya waktu itu kalau itu sandiwara yang sangat-sangat luar biasa. Nah ketika saya datang, lagi perang ini, sama anaknya, sama istrinya lagi perang ini. Sudah caci maki itu keluar. Terus kami datang bersama istri, lalu kemudian tiba-tiba semua waktu dia lihat saya jadi reda, silent. Lalu dia bilang begini, oh Pak Pendeta, lembut. Yang tadinya kata-kata dari luar tadi, dari berapa meter sana kita itu belum terdengar. Pak Pendeta silakan duduk Pak Pendeta, silakan duduk. Ya akhirnya kita duduk. Lalu dia panggil, Mam, sini Mam. Ini munafik.
saya langsung bilang, setelah itu sambil dalam canda saya katakan, ya sebagai orang percaya kita tidak boleh nyebut ini itu yang seperti apa tadi. Jadi ya seharusnya kalau mau sekali-sekali kangkung kamu, sayur kamu gitu. Tapi orang kan nggak pernah marah bilang kangkung sayur gitu, karena mungkin nggak ada efeknya. Ya kan sama sesuatu yang disebutkan ya. Nah itu. Jadi tapi sekarang dia ya namanya orang yang seperti itu kalau sudah tidak bisa diingatkan, akhirnya dia keluar dari imannya daripada Kristus. Tapi saya melihat ya tidak perlu saya lanjutkan. Tapi itu keadaan orang yang suka mencaci maki. Ya. Kemudian hancur rumah tangganya, berantakan. Karena apa? Yaitu tadi itu. Ya kalau setan yang berkuasa, ya cara-cara setan dilakukan. Tapi kalau dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya cara-cara Tuhan. Jadi ya itu. Jadi itu sebabnya Roh Kudus itu membaptiskan kita supaya apa? Dibaptis dengan rohnya dan apinya. Jadi kalau api itu ada sekam-sekam atau dosa-dosa itu langsung dibakar. Di hati mulai timbul langsung dibakar, dimurnikan langsung. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk berjalan, melakukan apa yang kehendak, hingga hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat yang dilakukan oleh Roh Kudus ialah mematrekan. Saya bacakan dulu Efesus ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematrekan kamu menjelang hari penyelamatan. Tiga-satunya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Lalu 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Terus satu ayat lagi saya bacakan, Efesus 1, 13, 14. Demikian bunyi firman Allah. Di dalam Dia kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi di situ kita dari kesimpulan yang tiga ayat tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan melalui firman Allah yang sudah dimana Roh Kudus itu memateraikan kita, itu tandanya ada jaminan untuk memperoleh seluruh janji-janji Allah. Jadi itu sebabnya Roh Kudus memateraikan kita. Roh Kudus ketika dimateraikan dalam hati kita, dalam kita, maka ya kita mempunyai jaminan keselamatan, jaminan untuk memperoleh janji-janji Allah. 8.250 janji berkat Allah, 31.176 ayat yang terdapat dalam Alkitab kita ini, 1.189 pasal, ya, 66 buku, lalu kemudian 2.930 tokoh, bukan satu tokoh yang terdapat dalam Alkitab ini, yang menceritakan dalam kesinkronan daripada firman Allah itu sendiri. Jadi tidak bermain single fighter, tidak. Jadi saling meneguhkan, dimateraikan di sini, dimateraikan di sana firman Allah itu. Karena itulah
tugas Roh Kudus, Roh Allah itu. Kalau dalam perjanjian lama disebut Roh Allah, dalam perjanjian baru disebut, ya, kalau dalam bahasa aslinya Ruach Elohim, Roh Allah. Kalau dalam perjanjian baru Roh Kudus, Pneumatos Ayu, ya. Roh Kudus itu Ayu, nulisnya Ayu, Agio, nulisnya Agio, tapi bacanya Ayu, ya. Itu dalam pronunciation yang benar, ya. Jadi pneumatos itu kalau bacanya pneumatos Ayu. Jadi itu Roh Kudus. Karena saya orang bahasa, ya. Karena saya orang bahasa, itu saya sakit telinga saya kalau mendengar orang berbahasa tapi tidak sesuai dengan pronunciation-nya. Itu telinga saya sakit. Itu sebabnya kalaupun saya berkata, itu pasti saya pun nggak sembarangan untuk mengatakan, ya, setiap pronunciation dari kata-kata tersebut. Dan saya akan mengikuti kalau saya menyebutkan itu sesuai dengan pronunciation yang standar. Jadi itu dia. Nah, jadi kalau Roh Kudus ini telah memateraikan kita, dia itu artinya ada jaminan untuk memperoleh segala-galanya. Terus dikatakan tadi ada menjadi milik Allah. Ya, namanya milik Allah itu luar biasa dong. Bangga dong, senang dong, iya dong. Ya, karena dulu saya suka Bahurip itu, ya. Senang saya dengar lagunya. Ku gendong kemana-mana, ku gendong. Enak dong, suka dong, senang dong. Nah, jadi ya kita dimateraikan, lalu setelah kita menjadi miliknya, ada rasa aman, keamanan dalam batin kita, keamanan dalam hidup kita ini. Dan keamanan ini itu bukan karena kita hebat, bukan. Karena ada jaminan Tuhan soal keamanan kita. Aku yang menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu sebabnya ketika kita dimateraikan, ada jaminan yang sangat luar biasa untuk memperoleh janji Allah. Ada hak milik yang kita peroleh, yaitu menjadi miliknya Allah. Ada keamanan yang luar biasa. Jadi ketika kita di Roh Kudus ini, keempat hal yang saya katakan tadi, yaitu Roh Kudus memperbaharui kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan Roh Kudus membaptis kita, Roh Kudus memateraikan kita. Itulah yang disebut iman yang menyelamatkan. Ketika empat hal ini ada, itulah yang disebut iman yang menyelamatkan, di mana kita bisa menerima segala janji Allah, keselamatan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarkan karya Roh Kudus yang super hebat itu bekerja dalam kehidupan kita untuk menghasilkan iman yang menyelamatkan. Bukan demi kepentingan Tuhan, walaupun ada, tetapi yang terutama adalah demi kepentinganmu. Engkau menikmati segala jaminan Allah, engkau menikmati segala milik Allah, dan menikmati keamanan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik, di mana Tuhan yang sudah sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus memperbaharui kami, Roh Kudus tinggal dalam hati kami, Roh Kudus membaptis kami, dan Roh Kudus memateraikan hidup kami. Terima kasih, sehingga kami memiliki iman yang menyelamatkan yang sempurna itu. Karena Bapa sudah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti engkau sempurna, Matius 5 ayat 48. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa biarkan firman-Mu bekerja
secara dasar bagi mereka yang sakit. Saya mau katakan dalam nama Yesus, Yesus sangat mengasihi engkau di kamar-kamar, di rumah sakit, dimanapun engkau mendengarkan firman Allah ini. Dengarkan firman Allah, Yesus sungguh mengasihi engkau. Yesus tidak pernah mengenal jarak dan ruang. Ketika kami berdoa, saya berdoa bagi Anda, ketika engkau mengimaninya, maka Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Tidak peduli sakitmu, katakan oleh dokter tidak mungkin diobati, tapi kalau engkau mendengarkan suara firman Allah, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin, bagi siapa yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Itu sebabnya kalau engkau sakit, dalam nama Yesus terimalah kesembuhan dari Tuhan. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Dan segala penyakit dan kelemahan apapun itu, Yesus sudah tanggung. Sembuhlah engkau dari segala sakit, penyakitmu dan kelemahanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa supaya engkau membenahi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Yang bengkok engkau luruskan, yang bergelombang engkau ratakan, yang berlubang engkau tutup, yang rusak engkau perbaiki dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memiliki iman yang menyelamatkan itu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, Aras Nasional. Kau memberkati mereka, Tuhan tolong semuanya. Para pimpinannya, gereja Pantekosta juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sahabat-sahabat kami melayani Tuhan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau, Tuhan berkati. Para pemimpin kami, presiden, wakil presiden juga Tuhan, para gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW. Jangan ada orang-orang yang intoleran dari para pemimpin kami, tapi diberikanlah mereka takut akan Tuhan untuk menghormati sesama manusia di dalam kasih, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tidak bisa pungkiri bahwa kami plural di negeri ini. Agama plural, suku bangsa plural, dan itu sebabnya tidak boleh memaksakan kehendak untuk memaksakan satu bentuk dengan kekerasan-kekerasan apapun untuk memaksakan kehendak mereka. Terima kasih Bapa di surga, negara kami ini berdasarkan hukum. Dari setiap orang harus menjunjung hukum. Negara kami bukan berdasarkan agama. Itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Umat-Mu juga Tuhan berkati, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terlebih kami juga berdoa bagi orang-orang percaya, mereka-mereka yang mengalami kesulitan, Tuhan tolong mereka, supaya mereka keluar dari kesulitan. Usaha mereka, apapun dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, selama itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Salam. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dan menyimpannya dalam hatinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Dia yang mencukupi. Tetaplah memiliki iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.